Dengan menyelami kedalaman ikatan dan kehilangan manusia, kita meneliti ajaran Stoik, menguji bagaimana prinsip-prinsipnya dapat diterapkan sebagai langkah-langkah praktis yang diuraikan untuk melepaskan diri dari orang dan situasi. Jadi saya mendorong Anda untuk tetap bersama kami sampai akhir dan catat setiap langkah sebagai panduan kebijaksanaan yang dapat dijalankan untuk membantu Anda menavigasi perairan yang seringkali berombak dari hubungan dan emosi manusia. Langkah pertama, beri dirimu istirahat dari media sosial. Bayangkan pikiran Anda sebagai danau yang tenang. Sekarang bayangkan media sosial sebagai tetes hujan yang terus-menerus mengganggu permukaannya yang tenang ini. Tetesan ini adalah pembaruan tanpa henti, pemberitahuan, dan perbandingan yang menyusup ke dalam kedamaian kita. Stoikisme, sebuah filsafat yang berkembang jauh sebelum era digital, masih menawarkan kebijaksanaan abadi untuk mengelola gangguan semacam ini. Seneca, yang merenungkan singkatnya kehidupan, kemungkinan akan melihat media sosial sebagai salah satu gangguan yang tidak perlu dari kehidupan modern. Dia pernah bijaksana mencatat, hidup itu panjang jika Anda tahu bagaimana menggunakannya. Langkah pemisahan ini kemudian adalah tentang merebut kembali waktu dan perhatian kita, tentang memilih di mana kita fokuskan energi berharga kita. Di dunia media sosial, perhatian kita adalah komoditas yang diinginkan semua orang. Dengan mundur, kita tidak hanya menghindari banjir digital, tetapi memberikan pikiran kita ruang untuk bernafas, untuk berpikir, untuk ada. Ini seperti menutup tirai jendela, di mana di luar jendela Anda penuh dengan kebisingan dan keramaian. Tetapi untuk sesaat, itu bukanlah perhatian Anda. Anda berada di ruangan tenang Anda, dengan ruang untuk merenung, memahami, dan tumbuh. Istirahat dari media sosial ini bukanlah tindakan pelarian, tetapi latihan perawatan diri. Ini tentang membedakan apa yang memperkaya kita dan apa yang menguras kita. Saat Anda mengambil istirahat ini, amati perubahan dalam lanskap mental Anda. Apakah Anda merasa lebih tenang, lebih hadir, atau Anda lebih sadar akan pikiran dan perasaan Anda sendiri? Kesadaran ini adalah inti dari stoikisme, memahami apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Ini tentang mengakui bahwa meskipun kita tidak bisa menghentikan hujan, kita dapat memilih untuk berlindung di bawah atap dan menikmati suara tetes air tanpa basah kuyup. Beristirahat dari media sosial di dunia saat ini mungkin terasa seperti turun dari kereta yang bergerak cepat. Masihlah sepi dan tidak ada yang melakukan, tetapi di dalam kesunyian ini terdapat kejernihan. Saat Anda memulai istirahat media sosial ini, ingatlah kata-kata Seneca dan gunakan waktu ini dengan bijak. Baca buku, jalan-jalan, lakukan kegiatan yang menyuburkan jiwa Anda. Bukan hanya menghabiskan waktu. Istirahat ini adalah waktu Anda untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Saatnya untuk mengingat siapa diri Anda di dalam ketenangan, menjauh dari keramaian. Langkah 2. Fokuslah secara sengaja pada kebutuhan pokok Anda. Arahkan perhatian Anda ke dalam, ke inti dari diri Anda. Disinilah letak esensi stoikisme. Fokus pada apa yang benar-benar penting untuk pertumbuhan batin dan kesejahteraan Anda. Ini tentang menyingkirkan yang tidak penting, kebisingan, dan hal-hal yang tidak berguna, dan fokus pada apa yang menyuburkan jiwa Anda. Ini bukan tentang kebutuhan materi, melainkan jauh lebih dalam, tentang pemberian makanan bagi jiwa, integritas moral, dan pertumbuhan pribadi. Pikirkanlah hidup Anda seperti sebuah taman. Apa yang diperlukan agar tumbuh subur? Cahaya matahari, air, perawatan, itulah esensinya. Demikian pula, kenali apa yang penting untuk pertumbuhan emosional dan spiritual Anda, dan fokuslah untuk merawat aspek-aspek tersebut. Epictetus yang lahir dalam kesulitan memahami pentingnya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ajarannya menyoroti kekuatan pembedaan, memisahkan gandum dari sekam dalam kehidupan kita. Kekayaan bukanlah memiliki harta besar, tetapi dalam memiliki sedikit keinginan. Terapkanlah kebijaksanaan ini untuk lanskap emosional Anda. Ini tentang mengetahui apa yang Anda butuhkan untuk merasa puas, stabil, dan damai. Ini tentang mengenali bahwa terkadang lebih sedikit adalah lebih banyak dalam dunia pilihan dan distraksi yang tak ada habisnya.
Ini tentang menemukan kedamaian dalam kesederhanaan dan kedalaman. Secara praktis, ini berarti meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang membawa kebahagiaan dan kedamaian yang sejati bagi Anda. Apakah waktu sepi sendirian, percakapan yang bermakna dengan teman, atau terlibat dalam hobi? Identifikasi kebutuhan inti ini dan jadikan mereka prioritas. Seperti membawa barang penting untuk perjalanan, bawa hanya yang penting yang menambah nilai perjalanan Anda. Fokus yang disengaja ini membantu dalam melepaskan diri dari yang tidak perlu, dari orang dan situasi yang tidak sejalan dengan kebutuhan mendasar Anda. Dengan mengarahkan hidup Anda sekitar kebutuhan-kebutuhan ini, Anda menciptakan pondasi stabilitas dan kepuasan. Ini bukan tugas satu kali tetapi proses yang berkelanjutan, kembali lagi pada apa yang benar-benar penting saat Anda menjalani hidup. Teruslah mengunjungi kembali kebutuhan mendasar Anda, sesuaikan dan selaraskan. Saat Anda tumbuh dan berkembang, fokus ini adalah kompas Anda. Menuntun Anda melalui kompleksitas kehidupan dengan kejelasan dan tujuan. Ini tentang hidup secara sengaja dan tidak hanya ada. Di hidup dengan sengaja ini Anda menemukan esensi stoikisme, kehidupan yang dijalani dengan tujuan kebijaksanaan dan kedamaian batin dalam memulai perjalanan dari penyisihan diri dari orang lain. Langkah 3, berbicara dengan seseorang yang dapat Anda andalkan. Ketika dunia terasa seperti teka-teki dan Anda kesulitan menyusun potongan-potongannya, saatnya untuk mencari bantuan. Stoikisme, sambil mempertahankan kekuatan batin, juga menghargai kekuatan koneksi. Berbicara dengan seseorang yang dipercaya sama seperti menemukan jangkar di laut yang bergelombang. Ini bukan tentang melemparkan masalah kita, tetapi tentang mendapatkan kejelasan dan sudut pandang. Pikirkan itu sebagai memiliki rekan perjalanan dalam perjalanan kehidupan, seseorang yang membantu Anda memetakan medan ketika kompas Anda sendiri terasa sedikit rusak. Seneca dengan pemahamannya yang mendalam tentang sifat manusia, mengakui kekuatan kebijaksanaan bersama. Dia membandingkan seorang teman dengan cermin yang memantulkan tidak hanya gambar kita, tetapi kebenaran terdalam kita. Pantulan ini bukan hanya tentang melihat diri kita dengan jelas, tetapi tentang memahami jalur kita. Ketika Anda membuka diri kepada seseorang, Anda tidak hanya berbagi kata-kata, Anda mengundang mereka ke dalam dunia batin Anda, menawarkan sekilas pikiran dan emosi Anda. Berbagi ini menciptakan ruang pengertian dan dukungan bersama, di mana wawasan dipertukarkan bukan hanya simpati. Pilihlah teman curhat Anda dengan bijaksana, seseorang yang mewujudkan nilai-nilai yang Anda kejar. Orang ini menjadi papan suara Anda, membantu Anda menavigasi melalui pikiran dan perasaan Anda. Mereka tidak harus memperbaiki masalah Anda, kadang-kadang hanya dengan mendengarkan sudah cukup. Keberadaan mereka adalah pengingat bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Saat Anda berbagi pemikiran Anda mungkin menemukan potongan-potongan kebijaksanaan dalam tanggapan mereka, serpihan-serpihan kebenaran kecil yang membantu Anda melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa tantangan hidup lebih baik dihadapi dengan pikiran yang tenang dan komunitas yang mendukung. Teman curhat yang Anda pilih adalah bagian dari komunitas ini, merupakan bukti dari gagasan bahwa kekuatan seringkali berasal dari kesatuan. Ingatlah, menjauh dari seseorang atau situasi tidak berarti menjauh dari semua hubungan manusia. Malah, adalah hubungan-hubungan ini yang memberikan kekuatan dan sudut pandang yang diperlukan untuk menavigasi tapestri kehidupan yang kompleks. Percakapan Anda dengan individu terpercaya ini lebih dari sekadar obrolan. Mereka adalah jembatan menuju pemahaman, jalur menuju kejelasan, dan penambat di lautan kehidupan yang selalu berubah. Langkah 4. Tetapkan batasan untuk perasaan Anda. Menguasai lanskap emosional kita, sama seperti menjadi kapten kapal yang berlayar melalui badai. Gelombang-gelombang itu adalah perasaan kita, kuat dan kadang-kadang membingungkan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghindari gelombang-gelombang ini, tetapi untuk menavigasinya dengan keahlian dan kebijaksanaan. Ini tentang mengetahui kapan membiarkan gelombang-gelombang membawa kita dan kapan harus mengemudikan kapal kita dengan teguh. Perasaan kita alami,
Namun tanpa menetapkan batasan, mereka bisa menghanyutkan kita dari jalur yang kita pilih. Triknya adalah mengalami gelombang-gelombang ini tanpa membiarkan mereka membalikkan kapal kita. Epictetus dengan pemahamannya yang mendalam tentang jiwa manusia mengingatkan kita bahwa kita tidak diganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang kita ambil terhadap mereka. Perspektif ini adalah kunci untuk menetapkan batas emosional. Ini seperti memiliki penjaga pintu di dalam pikiran kita, seseorang yang mengakui setiap pengunjung yang merupakan perasaan kita, tetapi tidak membiarkan setiap dari mereka mengambil alih rumah yang merupakan kedamaian batin kita. Misalnya ketika kemarahan datang, kita mengakui itu, memahami penyebabnya, tetapi tidak membiarkannya duduk di meja kita dan mengatur tindakan kita. Ini tentang berbicara dengan perasaan kita, memahami tempat mereka, dan dengan lembut membimbing mereka ke tempat di mana mereka tidak menutupi akal kita. Secara praktis, menetapkan batasan bisa berarti memberi diri Anda waktu untuk merasakan sesuatu. Misalnya, selama 1 jam berikutnya, saya akan membiarkan diri saya merasa sedih tentang ini, dan kemudian saya akan fokus pada solusi. Ini bukan tentang menyangkal perasaan, tetapi mengelola pengaruh mereka. Ini seperti berjalan di atas tali ketat yang mengakui ketinggian, tetapi fokus hanya tertuju pada tali. Dengan melakukan ini, kita menghormati perasaan kita. Kita menghormati perasaan kita tanpa menjadi budak mereka. Kita merasakan, kita memahami, dan kemudian kita dengan lembut membimbing diri kita kembali ke tempat keseimbangan dan rasionalitas. Proses ini bukan tentang penekanan, tetapi tentang moderasi. Seperti menambahkan jumlah gula yang pas ke teh Anda, cukup untuk mencicipinya tetapi tidak terlalu banyak, agar rasa asli dari teh Anda terjaga dan tidak terkalahkan oleh rasa gula tersebut. Langkah 5. Pertimbangkan dengan bijaksana konsekuensi, menjaga jarak dengan orang lain. Stoikisme bukan tentang keputusan impulsif, tetapi tentang pertimbangan yang bijaksana. Bayangkan setiap jalan sebagai masa depan yang mungkin, setiap belokan merupakan hasil yang berbeda. Apa yang terletak di sepanjang jalan menjauhkan diri, akankah membawa kedamaian, pertumbuhan, dan rasa diri yang lebih kuat, ataukah akan meninggalkan jejak penyesalan dan peluang yang terlewatkan? Wawasan ini bukan tentang meramalkan masa depan dengan pasti, tetapi tentang mempersiapkan diri dengan bijaksana. Marcus Aurelius, seorang pria yang menyeimbangkan beban sebuah kekaisaran, pernah berpikir, jika melihat kembali masa lalu pada kerajaan yang naik dan jatuh, Anda juga bisa meramalkan masa depan. Kata-katanya terhubung dengan praktik stoik untuk merenungkan pengalaman masa lalu dan membimbing keputusan masa depan. Pikirkan tentang saat-saat Anda menjauh dari orang lain sebelumnya. Apa hasilnya? Apakah ruang itu membawa kejelasan dan kedamaian, ataukah menuju isolasi dan penyesalan? Gunakan refleksi ini sebagai panduan, cara belajar dari masa lalu untuk menavigasi masa depan. Pada akhirnya, pertimbangkan dampak keputusan Anda pada orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyeimbangkan kebutuhan kita dengan kebaikan yang lebih besar. Dalam menjauhkan diri, apakah Anda mendukung pertumbuhan Anda sendiri dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan orang lain, ataukah Anda berpotensi menyebabkan kerugian atau ketidakpahaman? Langkah ini bukan hanya tentang kepentingan diri, tetapi tentang menyelaraskan kesejahteraan Anda dengan dunia di sekitar Anda. Ini seperti memperhatikan langkah Anda di kebun, memastikan merawat pertumbuhan tanaman, dan menghindari menginjak tanaman. Pemisahan dalam pengertian stoik adalah tindakan kebijaksanaan, keputusan yang dipertimbangkan dengan hati-hati, yang mempertimbangkan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga jaringan hubungan yang saling terkait di mana kita semua berada. Langkah 6. Jauhkan diri dari orang tersebut untuk sementara waktu. Terkadang tindakan paling bijaksana adalah menciptakan jarak bukan untuk menciptakan kekosongan, tetapi untuk mendapatkan kekuatan. Bayangkan ini, Anda berada di sebuah pesta yang ramai, musiknya keras, orang-orang sedang berbicara, dan di tengah keramaian ini, Anda mencoba untuk memahami bisikan seorang teman. Sulit. Begitulah rasanya ketika kita terlalu dekat dengan seseorang atau situasi. Emosi kita sama seperti kebisingan pesta yang menghalangi kejelasan. Mundur adalah seperti keluar dari pesta ke ruang yang lebih tenang.
di mana Anda dapat mendengar dan berpikir dengan jelas. Seneca dengan wawasan mendalamnya pernah mengatakan, seberapa sering pun Anda bepergian, kembalilah kepada diri sendiri. Ini tidak hanya tentang ruang fisik, tetapi juga tentang ruang mental dan emosional. Ketika perasaan mengaburkan penglihatan kita, langkah mundur membantu kita mengamatinya seperti menonton awan melayang di langit, memahami bahwa mereka terpisah dari kita. Ketidakberpihakan ini bukanlah kebekuan, melainkan cara untuk mengamati situasi dan reaksi kita terhadapnya secara objektif. Ini tentang melihat papan catur, bukan hanya bidak catur yang Anda pegang. Untuk menerapkan ini hari ini, Anda tidak perlu villa di pedesaan seperti stoik kuno. Ini bisa sesederhana mematikan ponsel Anda selama 1 jam, berjalan kaki, atau hanya duduk diam-diam di sebuah ruangan. Tujuannya adalah menemukan ruang di mana pikiran Anda tidak tenggelam oleh kebisingan kehidupan yang konstan. Di dalam momen-momen hening ini, kita menemukan kekuatan untuk membuat keputusan tidak didasarkan pada emosi seketika, tetapi pada pemikiran yang rasional dan kebijaksanaan batin. Langkah mundur ini adalah langkah kekuatan Anda, ruang Anda untuk bernapas dan melihat melampaui kabut seketika. Langkah terakhir, pertimbangkan rasionalitas menjauh dari orang lain. Memilih untuk menjauh dari seseorang bukanlah keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa, tetapi merupakan proses yang dipikirkan dan terikat pada rasionalitas kebajikan yang dihargai stoik. Bayangkan hidup Anda sebagai perjalanan di atas perahu. Orang-orang dalam hidup Anda seperti angin dan arus. Beberapa membantu Anda berlayar dengan lancar, sementara yang lain mungkin membawa Anda ke perairan yang berombak. Disinilah Anda sebagai kapten perlu memutuskan angin mana yang akan Anda kendalikan dan badai mana yang akan Anda hindari. Keputusan ini bukanlah tentang menghindari, tetapi tentang mengarahkan hidup Anda ke arah yang sejalan dengan nilai-nilai dan kesejahteraan Anda. Epictetus, seorang stoik yang mengubah hidupnya dari perbudakan menjadi seorang bijaksana, sering menekankan pentingnya memilih asosiasi yang sejalan dengan kebebasan batin kita. Hidupnya mengajarkan kita pelajaran berharga bahwa tidak semua yang mengembara ke dalam hidup kita membawa cahaya. Beberapa membuat bayangan yang dapat memudarkan cahaya kita sendiri. Refleksikan hubungan Anda, seolah-olah mereka adalah cermin. Apa yang mereka pantulkan kembali kepada Anda, sukacita, pertumbuhan, dan pemahaman atau keraguan, ketidaknyamanan, dan kekecewaan. Memilih untuk menjaga jarak bukanlah tindakan penelantaran. Itu adalah pilihan yang disengaja untuk menjaga diri dan integritas moral. Stoikisme bukanlah tentang logika dingin. Stoikisme meminta kita untuk mempertimbangkan apakah orang ini menambah kehidupan saya seperti melodi yang harmonis atau mengganggunya seperti catatan yang tidak cocok. Ketika Anda memikirkan ini, ingatlah kata-kata Epictetus. Kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh pikiran kita tentang apa yang terjadi. Ini tidak hanya tentang orang itu, tetapi persepsi Anda dan tentang dampak mereka pada hidup Anda. Apakah mereka bab dalam cerita Anda yang mendorong pertumbuhan Anda, atau hanya sekedar catatan kaki yang mengalihkan Anda dari perjalanan Anda? Pada akhirnya, keputusan untuk menjaga jarak adalah tentang menciptakan kisah hidup yang Anda bangga untuk menceritakannya. Ini tentang menjadi diri Anda sendiri, nilai-nilai Anda, dan perjalanan Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul hubungan yang memperkaya narasi kita dan dengan lembut melepaskan yang tidak sesuai dengan narasi kita. Ini tentang merancang kehidupan di mana setiap orang dan pengalaman adalah penambahan yang disengaja dan dipikirkan untuk eksistensi Anda. Kesimpulan, kita menemukan cadangan wawasan mendalam dan nasihat praktis dalam ajaran Stoikisme. Filsafat ini mengundang kita untuk sementara mundur, untuk menimbang alasan di balik penyisihan kita, untuk terlibat dalam dialog transparan, untuk menetapkan batas-batas sekitar emosional kita, tanggapan untuk merenungkan akibat dari tindakan kita, untuk istirahat dari serangan pengaruh eksternal seperti media sosial, dan untuk berkonsentrasi pada kebutuhan kita. Inti dari tindakan-tindakan tersebut berada dalam harmoni. Dengan kebajikan Stoikisme, kebijaksanaannya yang abadi memberi kita pencerahan,
bahwa penyisihan bukanlah semacam kebuntuan emosional, melainkan pencapaian keadaan batin yang tenang dan tangguh. Saat kita menyusuri kerumitan hubungan antar pribadi dan cobaan kehidupan, ajaran stoikisme bersinar sebagai mercusuar inspirasi yang membimbing kita menuju kehidupan yang diperkaya dengan kebajikan kebijaksanaan dan ketabahan emosional. Kami menyambut baik pemikiran Anda di kolom komentar, mana yang sesuai dengan Anda atau yang mana yang akan cenderung Anda coba. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, kami mendorong Anda untuk mengekspresikan penghargaan Anda dengan menyukainya. Jangan lupa berlangganan jika Anda belum melakukannya. Bagikan dengan orang-orang yang Anda sayangi dan bunyikan lonceng pemberitahuan untuk menjadi orang pertama yang menikmati video kebijaksanaan stoik yang akan kami sajikan. Dan untuk eksplorasi kebijaksanaan stoik lebih banyak, 2 video tambahan akan muncul di layar Anda sekarang. Terima kasih.